Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darin amin ila an qala. Wa minha tad'iful ajri dzahib ilaiha bi kulli khatwatin ajru sanah. Di antara kemuliaan orang yang datang sholat Jumat, maka setiap langkah batis sebelumnya disunnahkan untuk memakai minyak wangi, ya, setelah mandi pakai minyak wangi. Dan juga memotong kuku. Nah, ini sebelum berangkat. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qallama adhafirahu yaumal jum'ah wuqiya minasu ila misliha. Siapa yang memotong kuku di hari Jumat, maka dia dipelihara dari hal yang tidak baik, keburukan sampai Jumat yang akan datang. Makanya sunnah memotong kuku di hari Jumat, ya. Jadi dahulu Allah perintahkan kalimat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata ulama, kalimat di situ 10 perkara. 10 perkara, ya. Ternyata semuanya kebersihan di awak kita. Allah perintahkan Nabi Ibrahim berkhitan, ya. Setelah itu memotong kuku, memotong bulu, ya, bulu-buluan ketiak dan seterusnya. Nah, itu sudah ajaran Allah kepada Nabi Ibrahim. Sehingga kita umat Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk memotong kuku setiap hari Jumat. Itu sunnah. Dikatakan ada 3 hari yang bagus memotong kuku. Hari Jumat ini mewaris segala-galanya. Akhlak, kekayaan, kemuliaan tuh hari Jumat. Bahkan dalam riwayat menghilangkan segala keburukan Jumat yang akan datang. Ada riwayat memotong kuku hari Kamis. Hari Kamis itu siapa yang memotong kuku di hari Kamis, maka Allah luaskan pintu rezeki. Nah, ada juga riwayat hari Senin. Ini juga kemuliaan, kebaikan bila motong kuku hari Senin. Kemudian ada riwayat, barang siapa yang motong kuku di hari Selasa kena penyakit ini, di hari Rabu kena hal ini, di hari Sabtu. Jadi 4 hari yang kada bagus. Meskipun memotong kuku ini hadisnya dhaif, tidak kuat, tapi boleh kita amalkan. Hadis dhaif itu sunnah kita amalkan. Jangan ditinggal, jangan. Ya, yang kada boleh itu hadis dhaif dipakai untuk hukum, untuk tauhid, akidah itu kada boleh. Itu harus dicari hadis yang sahih. Tapi untuk amalan harian, memotong kuku, ibadah-ibadah sunnah, ya, keutamaan-keutamaan, itu dianjurkan mengamalkan hadis dhaif. Di antaranya memotong kuku. Jadi di sini
ya, hari Jumat itu dianjurkan sunnah. Di dalam riwayat Nabi setiap Jumat memotong kuku, kuat hadisnya, ya. Kadang sampai 2 Jumat saja, tidak lebih. Jadi Jumat ini sidin kada motong, Jumat kena pasti motong. Tapi keseringan setiap Jumat. Karena dikatakan makruh kuku dan bulu-bulu di awak, ya, itu dibiarkan panjang melebihi 40 hari, makruh. Ya, seperti bulu ketiak dan bulu yang di bawah itu makruh 40 hari tidak dipotong, ya. Maka caranya bagaimana? Ada 3 cara potong kuku ini. Pertama, dahulukan tangan. Tangan ini ada 3, ya. Yang pertama dari telunjuk tengah sampai kelingking, jempol belum. Lalu kiri, kelingking kiri sampai jempol, terakhir jempol kanan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, itu kalau kada salah kelingking sampai jempol kanan, lalu jempol kiri sampai jempol kiri. Yang ketiga itu selang-seling, ya. Kelingking, tengah, jempol, itu jari manis, telunjuk, kurang lebih ada selang-seling. Ini saya lupa, ya. Tapi yang pertama tadi itu jelas, ya, dari kelingking sampai jempol, baru kelingking sampai jempol kanan. Kalau batis setelah tangan itu langsung saja satu arah dari kanan kelingking sampai kiri kelingking, itu batis. Dikatakan kuku panjang itu makruh, ya, melebihi 40 hari, dan di situ tempat syaitan bergantung. Syaitan itu bermain itu di kuku-kuku yang panjang, ya. Jadi di antara kita ini jangan sampai terlihat kuku panjang, apalagi istilah dipelihara sampai bertahun-tahun, ya. Kadang ada kuku yang panjang, ya, 2 cm, 3 cm. Ini, ya, ada pas, ya, dia tidak, bukannya haram, ya makruh lah. Cuman ya kita ini kan ingin mendapatkan kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, setiap langkah menuju masjid itu di hari Jumat dihitung pahala setahun. Makanya paling bagus Jumatan itu jalan batis, ya, yang parah kayak yang jauh lah. Kalau berjalan batis yang jauh langsung tolak, ya, munnya parah, ya. Zaman wahini kita, ya, karena tapi tak pakai lagi batis ini, makanya cepat lumpuh. Batis kalau tapi tak pakai, pun bahari tak pakai, karena batis mana-mana orang berjalan batis. Lalu batis ini semakin dipakai semakin bagus, semakin sehat. Kayak mesin juga, mesin itu bila terus dipanasi barasih itu ingat. Tapi jarang dipakai batis kita ini, ya. Dalam riwayat, siapa yang mandi di hari Jumat kemudian basungsung dan berjalan, kemudian dia mendekat imam. Jadi sunnah mendekati imam itu. Sop pertama ini sunnah, sop pertama paparat lawan imam, ya. Maka dan tidak berbuat yang sia-sia, main-main pasir kah, main-main HP kah. Artinya ia duduk sudah berzikir, beribadah. Kana lahu bikulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Adalah setiap langkah yang dia jalani dari rumah ke masjid
itu pahala setahun ibadah. Ibadah puasa, ibadah qiyamul lail setahunan. Masya Allah, ya, banyak benar kemuliaan orang yang pergi sholat Jumat. Nah, ini makanya dikatakan 3 kali orang itu sengaja tidak sholat Jumat, maka hukumnya kafir. Nah, sengaja, hukum kafir itu bila meninggal, ya sudah, ya, ada tahu lagi sudah urusannya. Jadi jangan sampai hendak bakaramat sembahyang di Makkah. Lain bakaramat itu memang pengoler. Ada sembahyang Jumat lagi sudah sampai ketinggian ilmu, ya, ketinggian ilmu. Lalu ada sembahyang lagi Jumat kada lagi, puasa kada lagi, tapi hari raya penyusulnya apa? Hari raya penyusulnya sidin. Nah, ada jabang kebaikannya lah. Bila hari raya itu berdahulu sidin sembahyang tinggi, maka duduk di belakang imam pulang, baju paling hanyar. Nah, jadi setiap langkah dihitung ibadah, pahala puasa setahun, qiyamul lail setahun. Makanya bagus langkah tadi dihandapi. Nah, dihandapi banyak, bila pina panjang langkah sedikit hitungannya. Ya, dirarapati langkah itu menuju sholat Jumat. Bahkan setiap sholat 5 waktu, setiap langkah adalah kebaikan. Setiap langkah menghapus keburukan. Setiap langkah mengangkat derajat. Nah, ini yang tidak didapatkan orang yang sholat di rumah meskipun berjamaah. Bagus juga di rumah berjamaah, cuman ke masjid ini banyak pahala-pahala yang lebih daripada sekedar sholat berjamaah. Makanya ya, ini pasti sudah kita saksikan dia itu min ahlil khair. Hari Rabu tadi wafat, hari Selasa sidin meninggal, ya, Kai Ahmad Sanusi, Kai tinggi bungas ngerancak bersepeda, kurang gang warna sari 2, sebelahan gang ulun, sebelahan jalur. Sidin hari Selasa jam 11 perkiraan meninggal, duduk di kursi. Jadi anak sidin seikong di rumah bapak abah ulun malam ini begawi kada bulik badiame abah tadi inggih. Jadi sorangan di rumah sidin di ujung sungai sini rumah sidin. Subuh ujar tetangga itu ada pina mandi ya. Entah ada di jamaah sidin adalah mungkin sudah uyuh awak sidin. Nah, itu rutin duduk di higa sidin, duduk di higa lawang. Ya, kainan putih itu tinggi, kadang azan juga, kadang komat sedikit jalan lah. Nah, timbah itu ada tetangga kan menakuni abah hikam ini mana aja, pina ada terlihat sapida ada, cuman ya pina hidup di rumah, lalu diketok buhannya, kada ada maherani, sepeda ada dibongkar, sidin duduk di kursi, tersandar sebelah kanan. Baju batapih, di atas gambar-gambar habaib para ulama, ada gambar. Kita takziah sore itu awak sidin masih dingin, keringat masih basah, masih sigar awak. Nah, hari Rabu dimakamkan di Gambut sana, ya, kita menyaksikan beliau min ahlil khair. Apa kebaikan sidin? Setiap jamaah rancak kita lihat
Zuhur kadang ada, misalnya asar, maghrib, isya, ya, sidin berusaha subuh juga. Ya, sidin tutup akhir-akhir hidup sidin istiqomahkan ke masjid untuk sholat jamaah. Nah, ini pahalanya banyak banget, kebaikannya. Alhamdulillah. Kita saksikan min ahlil khair. Allah kalian tergantung saksi daripada orang-orang di sekitar kalian. Jadi Allah itu menghukum tergantung kesaksian kita. Bila kita saksikan dia baik, itulah baik di sisi Allah. Ya, makanya kita harus menegakkan syiar sunnahnya Nabi Muhammad. Ketika disunahkan sholat berjamaah, ini tidak hanya sekedar sunnah, tapi kesaksian kelak. Bahkan Nabi kita bersabda, ya, ishadu, kata Nabi kita, saksikan dengan keimanan orang yang lancat ke masjid. Ya, itu dalam hadis. Jadi Nabi memberikan pesan bagaimana saksi orang beriman atau orang baik. Sebutin aja bila jalannya ke masjid. Bila selain itu nanti kita menyaksikan siapa nang hakun masuk ke rumah orang, metihi gawian orang, metihi siang malam, pada dalam tahunya, kecuali bila keluar masuk masjid hanya tahu orang itu beriman, orang itu ahli khair. Nah, Allah yarhamuh, ya Allah rahmati beliau, Allah luaskan kuburnya beliau, ya Allah ampuni segala kesalahan beliau, dan kita saksikan beliau min ahlil khair, ya. Dan mudahan kita juga, ya, husnul khatimah. Itu Pak, kita pikir nanti kita punya sihir itu sudah bagus, sudah sihirnya ada. Tinggi kita ini masih nggak tahu kayak apa kita. Awakah kita ini kawa sampai ke Tuhan dalam kebaikan. Nah, kemudian diantaranya juga akhraja Abu Ya'la an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jum'ah hukiya adzabal gabri. Siapa yang meninggal di hari Jumat maka dipelihara dari azab kubur. Nah, ini bagus, dipelihara dari azab kubur, ya. Ini ngalih orang meninggal hari Jumat ini, artinya termasuk keistimewaan. Bolehkah minta meninggal hari Jumat? Boleh. Bagus, ya Allah meninggalkan ulun hari Jumat. Yang kada bagus itu ya Allah mati akan ulun. Itu putus asa. Ikam ini mati apa nih? Mun mati baik, bagus, husnul khatimah. Mun mati hari Jumat, bagus, anda husnul khatimah. Mati di Makkah, bagus. Mati di Madinah, bagus. Tapi kalau mati aja, nah ini putus asa, ini haram. Dilarang dalam hadis doa minta mati. Dilarang, ada hadisnya. Janganlah kalian sekali-kali minta mati, kata Nabi kita. Menunjukkan ada orang tuh minta mati. Hendak mati sudah. Kawuyuhan hidup di muka bumi ini. Ada nang kada berdoa langsung dia bergantung diri. Gara-gara hutang. Makanya jangan pinawati bahutang setumat tak bahutang bayari nang lawas. Nah, jangan sampai kita bahutang-hutang yang kada jelas. Kata jelas itu nang kada penting. Ya, mengkawa jangan, ya sudah. Hidup nang ada-ada aja sudah, artinya belajar qanaah, cukup ya, cukup aja. Jangan berlebih-lebihan sampai tahu-tahu lalu bunuh diri. Naudzubillah, ya. Kenapa wafat hari Jumat itu
Di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad, baik malam Jumat, siang Jumat, sore Jumat, selama itu hari Jumat, maka dipelihara dari azab kubur. Ya, apalagi pas meninggal sembahyang Jumat, pas jadi khatib Senin meninggal. Nah, menjadi khatib ini bukan ustaz, tapi biasanya lah Munbian ini pas sembahyang bisa juga, Munbian pas sembahyang, khatib pas jadi khatib, berata naik karena untung ada karena aja, untung ada khatib soalnya, karena juga Nggih. Harus sembahyang sampai mati. Ya, orang tuh kada tapi sembahyang atau gawian bina kada baik mati hari Jumat. Biasanya yang meninggal hari Jumat Allah pilih orang yang baik. Itu kebanyakan. Tapi ada juga ya. Nah, nang kaya itu ibarat ada karamat, ada juga istidraj. Ya. Bunuh diri di hari Jumat. Oh. Bergantung diri di hari Jumat. Ya, apa hukumnya tuh? Banyak kawannya. Kita kawannya. Ya. Nah, sama tuh pertanyaannya kayak apa tuh? Jadi memang ada yang mengatakan ini kemuliaan yang Allah berikan kebanyakan. Cuman bila ada seperti itu tetap dihukum amaliyah pribadi. Tapi kita sangka baik, mungkin ada yang tidak kita lihat perbuatan baik dia yang dia sembunyikan. Ya, ada kisah-kisah seperti itu. Gawiannya kada baik, tapi meninggal hari Jumat. Nah, ya itu hingga. Nah, itu bisa juga ibaratnya lanjuran. Arti lanjuran itu sudah itu kada dapat itu. Arti kada dapat itu memang itu jarang terjadi. Cuman bila ada tetap dia itu hukum. Artinya amal ibadah masing-masing. Meskipun meninggal hari Jumat, munnya kada baik ibadahnya, tetap ini hukum. Di dalam hadis kata Nabi kita, seandainya orang itu meninggal di antara Baitullah, meninggal di antara Baitullah, di depan Ka'bah, tidaklah dia dibangkitkan kecuali dengan siapa yang dia cintai. Tetap kalau dia cinta orang kafir, kelak dibangkitkan dengan orang kafir meskipun ibadahnya di depan Ka'bah. Ya, artinya apa? Itu juga sebuah ancaman. Jadi jangan sampai kita gara-gara kemuliaan meninggal hari Jumat lalu bunuh diri di hari Jumat. Nah, adanya hadis ini kebanyakan orang-orang yang Allah berikan kemuliaan. Allah pilih ketika dia memuliakan hari Jumat, bisa saja Allah wafatkan dia di hari Jumat. Ketika dia setiap hari Jumat bersiap-siap untuk ibadah, tahu-tahu meninggal di hari Jumat. Kebanyakan seperti itu memang orang yang baik. Ya. Kemudian dalam riwayat juga man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah khutima bi khatamil iman wa ruqiya adzabul qabr. Siapa yang meninggal di hari atau di malam Jumat, maka dia husnul khatimah dan juga dipelihara dari azab kubur. Nah, dari azab kubur. Ya. Dalam riwayat
illa waqahu Allah fitnatal gabr, kecuali Allah pelihara dari fitnah kubur. Dalam riwayat illa bari'a min fitnatil gabr, Allah bebaskan dari azab kubur, tidak ada azab. Jadi banyak riwayatnya ini, ya. Banyak, hampir 5 riwayat kemuliaan orang meninggal di hari Jumat, ya. Nah ini apa untuk umat Nabi Muhammad. Nah, bila orang senang beramal ibadah di hari Jumat, apalagi berdoa, ya Allah, kalau ini mati akadnya di hari Jumat sudah, ya, kalau hendak dapat kemuliaan hari Jumat, bagus bila berdoa kayak itu. Jadi bila hari Jumat ingat mati bila hari Jumat, ya. Ada apa? Bila hari Jumat, nah bisa aku mati hari Jumat ini, nah bagus saya. Mau ingat mati itu. Ada mungkin lagi hendak karena kekaruan di hari Jumat. Bagus dia bila pian berdoa itu paling kada hari Jumat barang kita bertobat. Karena hari Sabtu bahasa ulang. Tapi bila Jumat ingat aku nih mati hari Jumat nih, aku berdoa kalau semalam, nah bertobat pulang. Karena Sabtu gawian kada kekaruan pulang. Ya bagus saya ingat nih. Ya daripada kita kada tapi ingat lawan mati, ya. Nah, makanya muliakan hari Jumat, ya. Ibu-ibu juga sama. Nah, ibu-ibu sah sholat Jumat, sah, boleh, sah 2 rakaat, ya, dengarkan khutbah, boleh ke rumah kada usah zuhur, boleh. Ibu-ibu tidak wajib tapi boleh, tidak mengqadha, ya tutup, ya. Cuman kada suah ibu-ibu menggawi lah tempatnya yang kada ngajak kabar tingkat, kalau tuh sekali-kali ibu-ibu sembahyang Jumat. Dulu ada, ulun di Veteran dulu pernah di Al-Ikhwan lagi halus di tingkat Veteran itu ada masjidnya bertingkat Al-Ikhwan. Itu ibu-ibu nini-nini sini sembahyang Jumat tiap Jumat ada di atas. Ya. Penyorangan sini, ya, mungkin mengambil kemuliaan hari Jumat. Menhandak sekali aja, jangan tiap Jumat. Timbul abahnya kada tenang dimakan boleh berdua Jumatan. Nah masih ada, memang sah, boleh. Kada usah berduhur lagi, boleh dapat kemuliaan, ya. Itu sekali aja, tetap abdolnya di rumah. Itu untuk sekali aja. Ya, tapi kalau ada suara ada apa-apa juga, ya. Milian kada wajib, jangan diwajibkan. Menurut kada wajib, laki yang disuruh jangan terpaling. Nang bini sembahyang Jumat, nang laki goreng. Ini terpaling kawan. Mudahan kita dapat kemuliaan hari Jumat dan kita doakan haji nanti mudahan Allah berikan kesembuhan. Tadi kita sholat hajat, kita niatakan untuk beliau dan juga untuk kita berataan. Beliau sedang dirawat di rumah sakit, ya, malam Kamis tadi ada masih sidin. Nah jadi artinya begitulah kita kadang, ya, sehat kadang garing, ya. Kita doakan mudahan beliau cepat sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladzi yanfa'una, rabbi fakihna fakihna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.